Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Eh, kita kembali ke currency untuk kali ini kita bahas tentang beberapa pair yang perlu dibahas. Ada Euro Yen yang masih dalam posisi lock posisi, ada spike ya. Tadi barusan terjadi satu spike yang mengakibatkan price turun. Saya nambah selling di harga ini walaupun di buy. Nah, sekali lagi rule-nya sekali selling itu kenapa kok ada selling karena memang menambah selling karena price berada di bawah cloud, kemudian di sini ada parabolic share yang sudah ada di atas cloud, sehingga ini alasan kenapa saya selling. Tentu ada coveran di atas, saya sudah cover beberapa sudah ada cover, sehingga kalaupun nanti harga naik sudah lock posisi terjadi lagi. Terus di JPY sama ya, ada cover juga. Kalau nanti sekiranya harga naik ya otomatis eh, apa eh, price akan sampai di kalau naik sudah lock posisi, jelas lock posisi nantinya. Euro NZD masih tahan posisi sell. Ini Euro Aussie sudah saya close ya. Euro Aussie ini sudah saya close. Saya tinggal buy stop, ini buy stop tidak jadi sepertinya ya. Makanya kita delete aja. Eh, ya, sudah saya close. Ini saya pergunakan untuk nutup kerugian di GBJBY. Ada beberapa saya tutup tadi ya, di GBJBY ada 4 ya, kemudian tinggal 3 terus saya tambah lagi yang ini. Jadi memang sengaja saya pergunakan untuk nutup kerugian di GBJBY sehingga sama nanti fasenya juga gitu, nanti untuk nutup kerugian juga. Jadi beberapa pair misalnya 35 ini ya, nanti kita gunakan 35 ini kita gunakan untuk menutup kerugian beberapa pair yang ada di atas mungkin gitu. Sehingga masih bisa holding posisinya lumayan safety lah. Saya bilang karena kalau dia benar-benar naik terus tajam, naik tajam. Dari sini dia naik cukup tinggi, cukup tajam, maka aman gitu loh. Masih low posisi. Toh juga ini juga eh, apa eh, tidak ada swipe, jadi enak gitu. Fokus saya di silver dan di gold. Di gold saya masih selling di bawah di sini. Ada sell stop juga di sini. Kemudian di silver juga sama. Di silver saya juga lagi ada posisi untuk mencoba untuk selling di silver karena memang saya maunya setelah naik cukup tajam, maunya silver ini ya sepertinya sudah saatnya untuk bisa di sell dulu lah ya, bisa di sell dulu, kita bisa selling targetnya tentu di 24,10 nanti. Jadi targetnya memang di 24,10 untuk targetnya ya. Jadi sekitaran mungkin sekitaran sinilah targetnya ya. Nah, target area nanti di sini. Oke, itu target area yang ya kalau saya lihat tidak terlalu tinggi sih ya. Bahkan mungkin bisa lebih dalam lah. Kalau lebih dalam ya ya kita tinggal maintain saja nanti opennya. Itu jadi silver dan gold sama. Gold ini juga saya maintain untuk open. Kenapa kok saya tidak sell di harga ini? Karena memang price secara M5 masih berada di atas cloud sehingga lebih enak menunggu di bawah saja lah. Kita menunggu di stasiun-stasiun yang sudah disediakan oleh chart ya. Nah, untuk ini GBP USD, ini GBP USD secara H1 sudah di atas cloud. Kemudian ini mungkin fase buy mungkin lebih bagus ya kali karena di sini ada cukup tebal area yang akan dimasuki oleh price sehingga kecenderungan untuk turun ke bawah mungkin relatif kecil ya. Tapi ya kita tidak tahu juga itu. Kita lihatnya nanti kalau seperti ini mungkin akan fokusnya di buy gitu. Ya. Ya, mungkin akan fokusnya beda kalau nanti misalnya di area M5 dia sudah bermain di bawah cloud terus.
Ya, misalnya di bawah cloud terus ya beberapa waktu bermain di area bawah cloud, maka kita baru akan fokuskan apalagi di M15 nanti benar-benar di bawah cloud semua, maka kita akan fokuskan nanti hanya untuk selling seperti ini ya, hanya bermain di bawah cloud terus, maka kita akan fokuskan nanti untuk bisa selling, fokus untuk selling 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 saja di harga GBP USD. Tapi sementara so far masih belum ada itu tanda-tandanya, makanya kita tunggu aja sebentar. Oke, ini sudah cukup NZD CAF, ini sudah cukup tajam penurunannya. Saya expectednya dia kembali ke 50, mungkin di kisaran pertengahan ini 056. Bisa jadi di 056 adalah area yang bisa dipakai untuk bisa targeting area di sekitar H1-nya. Tapi tetap fokus saya tidak terlalu banyak, saya hanya fokus di silver dan di gold saja sementara ini. Untuk fokus selling aja. Sementara di GBP JPY dan beberapa uh, mungkin pair yang lain dan euro yen ya, ini sama fokusnya adalah sebetulnya ini juga selling ya. Saya ini juga selling, jadi ada buying, memang buy di atas saya pergunakan untuk nutup apa ya, nutup, ada buy itu memang digunakan untuk nutup ini lock posisi ya, pergunakan untuk lock posisi, tapi memang fokusnya di selling aja. Oke, ini 1 2 3 4 plus 2 plus 2. Oke, pas 0. 1 2 3 4 ya, ada 4 posisi buy, kemudian ada 1 2, coba ini 3 4 sama 24 posisi buy, 4 posisi sell di ini. Jadi mungkin akan kita tutup beberapa nanti yang bisa kita pergunakan, atau kita tutup untuk di posisi, atau kita biarkan aja, biarin dah, dia mau naik atau mau turun kita biarkan aja, kita fokuskan mungkin sementara kita coba di Euro NZD ini nanti akan kita pergunakan untuk menutup gap atau menutup minus yang ada. Misalnya contoh ini ya, Euro Yen 035 ini selisihnya berapa? Selisihnya sekitar menganggap saja 100 poin. Maka Euro NZD paling tidak harus jadi 100 poin plus 100 poin untuk bisa nutup gap di antara kedua dua pair ini ya. Nutup gapnya seperti itu. Jadi kita pergunakan memang untuk nutup gap seandainya memang eh, perlu seperti itu, sehingga nanti tinggal 3 open yang sama-sama 025 semua, ini 025 ya, ya mau naik mau turun swapnya pun juga free. Nah sekarang GBP JPY ini ada 1 2 3 1 2, berarti plus minus 1 0. Nah ini beda. GBP JPY kita punya 1 2 3 4 selling ya, 4 selling, sementara buyingnya kita punya 1 2 3 4 buying ya, 3 buying dan 4 selling, sehingga salah satu nanti akan kita coba GBP JPY ini di sini adalah harus turun beberapa, turun sangat tajam sekali gitu ya. Mungkin yang turun sampai ke bawah ini di sini akan kita close nanti. Jadi kita biarkan aja yang di atas, siapa tahu nanti baru akan kita maintain kemudian. Mungkin yang ini kita coba, ini kan selisihnya sedikit cuma 30 ya. Nah, ini mungkin kita maintain dengan beberapa open yang ini juga selisihnya 70, berarti paling nggak aku punya 100 poin. Jadi yang di sini ini GBP yang ini hasilnya harus 100 poin gitu loh. Harus 100 poin nanti bisa untuk nutup beberapa yang ada di atas. Nutup yang ada di atas. Plus ini caranya seperti itu. Karena selisihnya kan tidak terlalu besar di sini juga. Hanya mungkin yang di bawah ini sekitar 200 ya. Nah, itu. Nah, mungkin kita sisakan satu yang di sini sama ini kan 200. Jadi mungkin kita akan coba tahan dulu. Nanti siapa tahu
hasil daripada ini silver dan gold nanti bisa untuk nutup eh, posisi dari GBP JPY. Itu cara maintainnya seperti itu. Jadi hasilnya dari XAU ini dan silver dan gold bisa untuk nutup GBP JPY. Maunya seperti itu. Nanti makanya kita coba kita lihat hari ini. Ini hari Jumat, pergerakannya sampai sedalam apa untuk penurunan di kedua komoditi ini. Ini juga kalau yang ini silver ini apa Euro NZD ini mungkin akan kita pergunakan untuk nutup minus yang ada di GBP sama, atau minus di euro sama euro yen, minus ada di euro yen ada minus juga, mungkin akan kita kurangi porsinya, mengurangi porsi dengan menggunakan hasil daripada euro NZD ya. Itu jadi sekarang kalau mau buy ya enggak bisa. Kenapa? Karena price di bawah cloud masih. Jadi secara M5 dia masih trendingnya masih low, sehingga belum ada fase untuk bisa buy. M15-nya sorry, M15 masih di bawah. Mau buy enggak bisa. Kita tunggu aja nanti sampai di atas cloud baru bisa buy. Itu. Jadi beberapa fase ini memang kita perlukan untuk untuk menutup hasil-hasil dari beberapa pairing, kita pergunakan untuk menutup beberapa minus-minus yang kita punya. Ya, ini sudah price sudah berada di atas di bawah EMA 200 ya, sehingga fase selling lebih disuka. Secara technically fase selling lebih disuka karena yang saya open semuanya berdasarkan ini adalah berdasarkan technical ya. Technical, secara technical murni itu secara technical melihat dari fase yang terjadi saja. Saya tidak tahu ini dia mau naik mau turun ya, kita hanya pakai fase itu. Kalaupun mau naik ya sudah, nanti kita makanya tinggal tergantung daripada langkah awal yang kita cari apa, kita cari sell ya wis, kita fokuskan sell. Kalau emang enggak jadi ya otomatis buy stop harus kita siapkan itu untuk tutup lock posisi ya. Jadi walaupun banyak open yang ke lock enggak ada masalah, toh kita kan fokusnya hanya satu ya. Contoh seperti ini ya. Kita kan fokusnya hanya satu. Jadi penurunan yang di sini misalnya kita sudah sell dari harga bawah, misalnya di harga bawah ini sudah sell, ternyata harga naik terus ya. Ini penurunan yang di harga ini otomatis kan ada salah satu pair yang bisa untuk nutup kerugian. Nah, di sini kan sekitar 150, masih 158 tidak bisa nutup kerugian. Gitu. 158 kan paling tidak bisa untuk menutup kerugian beberapa, misal contoh di sini kan ini ada tutup kerugian bisa ini. Ya. Itu jadi kalaupun tidak ada maka ini harus TP ini saya close. Maka kita harus benar-benar mencari open yang ya, jadi kita pergunakan nanti untuk bisa hasilnya paling tidak bisa nutup beberapa minus yang ada di harga atas. Oke. So karena fokusnya kita cari fokusnya apa? Fokusnya sell ya sudah, kita bicara tentang bagaimana nanti sell itu bisa 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 menghasilkan. Aman sudah. Sekali lagi saya katakan ini aman ya teman-teman ya. Jadi walaupun karena apa? Kita hanya open sell kalau price sudah berada di bawah cloud ya. Kita tidak sell ketika price masih berada di atas cloud ya. Karena itu terlalu beresiko. Resikonya cukup tinggi sehingga di atas cloud ini hanya kita pergunakan untuk cover aja. Di atas cloud contoh di sini kan.
Ini hanya kita pergunakan untuk mengcover aja. Kalau kita salah sudah dia akan open posisinya di kena harga naik ya sudah. Berarti kita punya minus yang cukup lumayan tinggi katakanlah seperti itu contoh misalnya ya. Itu sehingga nanti akan kita cover kemudian karena fokus kita memang masih selling. Beda beda lagi kalau memang kita melihat bahwa oke ini maunya naik ya sudah di harga ini di M15 terutama, maka kita fokus hanya buy. Kalau contoh di awal tadi kita inginkan hanyalah selling misalnya, di harga ini selling ternyata harga naik ya. Kita sell di sini harga naik kita lock posisi ya. Kita melihat ini sepertinya sudah mau naik ini. Nah, ini baru kita di sini kita gunakan buy. Otomatis di bawah harus ada lock posisi. Walaupun jaraknya misalnya di sini kita pasti jarak 50 atau 63 tidak ada masalah. Itu toh juga lock posisinya seperti itu. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel teman-teman. Apabila ada pertanyaan tentang beberapa saham yang perlu dibahas, silakan sampaikan di WhatsApp nomor 0809 1932. Ini adalah WA saya. Apabila akunnya ingin di manage, bisa sampaikan di WhatsApp ini. Oke, terima kasih and have a nice day. Bye.